Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan anak yang sedang melintas dengan sepeda motor tertimpa pohon tumbang di Palembang. Tak habis pikir, kipas angin di salah satu warung makan di kota Palembang saja raib dicuri maling. Bersiaplah bagi yang kerap merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara. Polisi kini akan menindak tegas. Kasus dugaan perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di kota Palembang kini memasuki babak baru. Polisi kini berhasil menyita 1 unit minibus sebagai barang bukti. Setelah 6 bulan berada di tangan penagih utang, 1 unit minibus akhirnya disita oleh penyidik unit pidana umum Polrestabes Palembang. Mobil ini disita atas dugaan tindak pidana perampasan yang terjadi pada Juni 2025 lalu. Langkah penyitaan ini dilakukan menindaklanjuti laporan dari pemilik mobil. Mobil minibus tersebut kini diamankan di halaman Polrestabes Palembang. Untuk mengungkap kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan pihak ahli. Meski demikian, polisi belum menetapkan 1 orang pun sebagai tersangka. Ya, setelah keterangan kami sita, jadi pemeriksaan saksi-saksi, koordinasi ahli, baru akan kami lanjutkan dengan penetapan tersangka. Diamankan baru 1 unit itu, Bang? 1 unit itu, serta STNK dan kunci sudah semua. Tersangkanya mati dari debt collector? Belum. Pemilik mobil berharap polisi segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap para pelaku. Saya sebagai pemilik kendaraan, jadi saya berharap yang sekarang LP itu sudah naik ke tahap sidik segera untuk ditetapkan TSK sehingga pihak debt collector-nya bisa ditangkap. Berapa uang waktu itu? Kalau untuk waktu itu mungkin ada sekitar lebih kurang 5 orang. Tindak perampasan ini terjadi pada 11 Juni 2025 di sebuah rumah makan di Jalan Gubernur Haji Bastari Cakabaring, Palembang. Saat itu 5 orang pelaku yang mengklaim dari pihak leasing mengambil paksa kunci mobil dan membawa pergi kendaraan korban. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Nah, bagi yang suka membandel, merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara, kini polisi akan menindak tegas. Pengendara akan diberikan sanksi tilang dengan pidana kurungan selama 3 bulan atau denda maksimal Rp700.000. Merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Seperti pengendara motor yang satu ini, sudah membawa anak kecil, tak memakai helm, merokok pula. Padahal aturan dilarang merokok sudah sering digaungkan dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun sayangnya aturan ini seakan diabaikan oleh para pengendara. Di kota Palembang sendiri, kasus pelanggaran merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara cukup tinggi. Karena tak jera, kini polisi akan menindak tegas. Sanksinya berupa tilang dengan pidana kurungan selama 3 bulan atau denda maksimal Rp700.000. Ini banyak sekali, tidak di Palembang saja, mungkin seluruh wilayah terkait dengan etika dalam berkendara. Kita temui beberapa pengendara seperti roda 2 maupun roda 4 pada saat mereka berkendara merokok di kendaraan sehingga sangat mengganggu bagi pengendara lain maupun penumpang, apalagi ada anak-anak. Dalam upaya konsentrasi tersebut tidak rokok saja. Salah satunya penggunaan handphone dan juga mungkin kegiatan lain yang menyebabkan berkurangnya konsentrasi pada saat berkendara. Warga diimbau untuk selalu menaati peraturan saat berkendara, khususnya tidak merokok dan menggunakan ponsel. Polisi juga memastikan akan terus melakukan upaya edukatif dan persuasif kepada para pengendara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Upaya modernisasi penanganan kasus narkotika di Sumatera Selatan terus digencarkan. Kini Polda Sumsel meluncurkan aplikasi Gerakan Arsip dan Reporting Data Narkoba atau Garda. Aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya peredaran narkotika dengan jaminan perlindungan data pribadi. Upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Selain proses penyelidikan dan pengungkapan kasus narkotika, polisi juga melakukan upaya modernisasi penyimpanan data terkait sistem digital tata kelola arsip dan laporan penanganan kasus narkoba. Modernisasi ini ditingkatkan dengan peluncuran aplikasi Gerakan Arsip dan Reporting Data Narkoba atau Garda. Di aplikasi ini, tata kelola data penanganan kasus narkoba akan tersistem lebih cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bisa diakses antar instansi, harapannya menjadi basis data untuk penyelidikan dan penyidikan melibatkan penyidik Polri, BNN, dan Kejaksaan. Selain itu, di aplikasi ini terdapat fitur berbagi informasi yang dapat diakses masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan adanya kegiatan peredaran narkoba di lingkungan rumah atau yang sulit dijangkau oleh polisi dengan jaminan kerahasiaan data pelapor. Jadi ada 5 fitur ya. Fitur utamanya adalah proses penyelidikan dan penyidikan, di mana itu penyidik Polda, Polri ya, terus Kejaksaan dan juga dari BNN. Itu fitur yang menyangkut dengan teknis. Nah, dia ada fitur sharing informasi. Itu bisa dari Bea Cukai, dari Kesbangpol, tadi kan dari Dinpas, juga masyarakat. Masyarakat bisa juga sharing informasi di sini. Bukan hanya sharing informasi, bahkan melaporkan bisa. Ya, ini udah kita buatkan pengamanannya sehingga nanti masyarakat yang melapor ini identitasnya bisa dirahasiakan. Saat ini aplikasi tersebut dalam tahap uji coba dan akan dapat diakses dalam waktu dekat. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Bertahun-tahun rusak parah, Jalan Cor Batu Kuning yang berada di Kabupaten Ogan, Komering Ulu akhirnya mulai diperbaiki. Perbaikan jalan ini akan dilakukan secara bertahap dengan menelan biaya awal sebesar 77 miliar rupiah. Beginilah kondisi Jalan Cor Batu Kuning yang berada di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Muara Enim ini kondisinya rusak parah. Kondisi seperti ini sangat membahayakan para pengguna jalan, terutama pengguna kendaraan roda 2. Bahkan di saat hujan turun, jalan dipenuhi lumpur layaknya seperti sebuah kubangan. Rusaknya jalan ini berimbas terhadap roda perekonomian masyarakat. Pasalnya, warga yang akan menjual hasil pertanian mereka membutuhkan waktu tempuh jauh lebih lama menuju ibu kota Kabupaten Batu Raja. Diduga rusaknya jalan disebabkan karena banyaknya kendaraan truk tonnase besar. Rencananya pemerintah akan mulai memperbaiki jalan sepanjang 11 km ini secara bertahap dengan anggaran awal sebesar 77 miliar rupiah. Hari ini kita mulai pembangunannya kembali, rekonstruksi berlanjut tahun depan sampai dia tuntas akan kita perbaiki jalan ini, sambil juga kita akan berbicara dengan KAI itu apakah fondasi crossing kereta api itu memadai. Kalau memadai mungkin jalannya akan kita buat sejenis underground, jadi underpass di bawah, underpass maksudnya, atau harus swing menghindari jalan itu. Kini warga berharap Jalan Cor Batu Kuning dapat segera diperbaiki agar roda perekonomian dapat kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.